Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dari siswa-siswa saya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang language prolog. Sebelumnya kita sudah menandatangani kontrak kuliah, di mana dalam kontrak kuliah tersebut diharapkan siswa dapat mematuhi segala hal yang ada di kontrak kuliah tersebut. Salah satunya adalah menyelesaikan segala bentuk tugas yang ibu berikan nanti. Untuk itu, untuk dapat mengerjakan tugas tersebut, kalian harus menyimak dengan baik dan memahami isi dari materi language prolog ini. Karena di akhir materi, ibu akan memberikan kuis. Baik, langsung saja, apa yang dimaksud dengan language prolog? Jadi, sebelum kita membahas tentang materi-materi structure lainnya, perlu diketahui apa sebenarnya bahasa itu. Jadi, bahasa tidak lain adalah sistem atau cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi, ide, atau gagasan, baik secara lisan maupun tulisan atau isyarat. Adapun komponen dalam bahasa yaitu yang pertama adalah fonem, kedua morfem, ketiga word, keempat phrase, kelima clause, dan yang terakhir adalah sentence. Jadi, teman-teman, adik-adikku, bahwa yang dimaksud dengan bahasa adalah sistem atau cara yang digunakan untuk menyampaikan. Dia adalah sebuah alat untuk berkomunikasi. Tanpa bahasa, kita sulit untuk menyampaikan informasi, ide, atau gagasan kita kepada orang lain. Lanjut. Nah, yang pertama, komponen pertama adalah fonem. Yang dimaksud dengan fonem adalah komponen terkecil bahasa yang tidak bermakna dan tidak berkelas kata. Jadi, fonem ini tidak lain adalah huruf atau alfabet. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Kalau dalam bahasa Inggris, A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Oke, lanjut. Kita ke morfem. Morfem ialah komponen bahasa yang terdiri dari kata dasar dan imbuhan. Jadi saya ulangi, morfem adalah komponen bahasa yang terdiri dari kata dasar dan juga imbuhan. Kata dasar disebut dengan free morfem atau morfem yang bebas. Morfem bebas berarti morfem yang dapat berdiri sendiri. Artinya tanpa pengikat atau imbuhan dia dapat memiliki arti atau makna. Contoh misalnya study, run, sleep. Nah, dia tidak memerlukan kata lain untuk bisa bermakna. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bound morfem atau imbuhan. Morfem yang tidak berpotensi untuk membentuk kalimat. Karena morfem ini adalah morfem terikat atau biasa kita sebut dengan imbuhan. Imbuhan tidak akan bermakna ketika tidak disandingkan dengan free morfem atau kata dasar. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut ini. Nah, di sini imbuhan terdiri dari dua, ada prefix dan suffix. Prefix disebut juga awalan, suffix disebut akhiran. Contoh, dislike. Jadi, bound morfemnya adalah dis dan like-nya adalah free morfem. Like bisa saja berdiri sendiri tanpa harus ada dis. Like akan bermakna tanpa harus ada dis, morfem dis. Sehingga like itu termasuk free morfem. Sedangkan dis merupakan bound morfem. Ia akan bermakna jika disandingkan dengan free morfem yaitu like, maka berarti dislike. Dan dis ini merupakan imbuhan yang berupa prefix atau awalan. Oke, itu tadi penjelasan tentang morfem. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu tentang word. Komponen bahasa yang kedua adalah word, di mana word adalah
komponen terkecil bahasa yang bermakna dan berkelas kata. Berbeda dengan morfem tadi atau huruf ya. Kalau kata itu, meskipun dia komponen terkecil dari bahasa, tetapi dia telah bermakna dan dapat berdiri sendiri. Dia memiliki kelas-kelas kata atau biasa kita sebut dengan part of speech. Dan terdiri dari 8 ya. Di sini kita bisa lihat ada noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, and interjection. Nah, part of speech ini kita akan bahas secara detail lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Jadi, contoh daripada kata misalnya car atau berarti mobil ya. Ini termasuk noun atau kata benda. Contoh verb mungkin saja sleep atau study atau run atau drive ya. Seperti itu. Adjektif, kata sifat, contohnya seperti beautiful. Adverb, kata keterangan, apa keterangan tempat atau keterangan waktu, adverb of time, adverb of manner, atau kata keterangan cara. Kemudian pronoun, pronoun adalah kata ganti. Preposition yaitu kata depan, conjunction yaitu kata penghubung, dan interjection yang terakhir. Lanjut kita ke komponen ketiga yaitu ada phrase. Phrase adalah rangkaian kata yang bermakna dan berpola head modifier. Head itu berarti sesuatu yang dijelaskan, sedangkan modifier adalah menjelaskan. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Misalkan sebuah buku. Sebuah buku dalam bahasa Inggris adalah a book. A book ini merupakan sebuah frasa noun phrase, di mana yang menjadi modifier adalah artikel dan yang menjadi head adalah book. Mengapa? Karena artikel di sini menjelaskan bahwa buku itu hanya satu buah, sehingga dia berfungsi sebagai modifier yang menjelaskan si buku. Buku ini merupakan head, di mana ia yang dijelaskan oleh modifier artikel Contoh kedua, buku yang besar, big book, di mana big ini menjelaskan si buku bahwa buku ini itu besar, sehingga big ini berfungsi sebagai modifier atau yang menjelaskan, sedangkan headnya tetap book atau yang dijelaskan. Lanjut kita ke klausa. Klausa adalah rangkaian kata yang bermakna berpola subject verb. Jenis klausa ada dua, ada main clause atau biasa kita kenal dengan induk kalimat, dapat berdiri sendiri dan berpotensi membentuk kalimat. Jadi, tanpa subclause atau anak kalimat, sebuah klausa induk itu dapat berdiri sendiri dan bisa saja dia berpotensi untuk membentuk dan menjadi sebuah kalimat. Mengapa? Karena dia sudah berpola subject verb. Nah, terus apa bedanya dengan kalimat? Nah, kita akan membahasnya setelah pembahasan kalimat ya. Kita lanjut dulu untuk jenis-jenis klausa. Contoh dari main clause atau induk kalimat adalah I eat, di mana I adalah subjek dan it adalah verb. Kemudian yang kedua, subclause atau anak kalimat. Dia tidak dapat berdiri sendiri, berbeda dengan induk kalimat. Dan anak kalimat ini diawali dengan conjunction. Jadi polanya itu conjunction ditambah subjek ditambah verb. Contohnya, because I'm hungry. Jadi, jika induk kalimat dan anak kalimat disatukan, maka seperti ini. Aku makan karena aku lapar. I eat because I'm hungry. I eat adalah main clause, because I'm hungry adalah subclause atau anak kalimat. Lanjut kita ke sentence. Jadi
Komponen terakhir dari sebuah bahasa itu adalah sentence atau kalimat, di mana sentence itu merupakan rangkaian kata yang bermakna lengkap, berpola minimal subject verb, dan diakhiri tanda baca pengakhir. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya mengenai clause, dia juga merupakan rangkaian kata yang bermakna dan berpola subject verb. Tetapi yang membedakan clause dengan sentence adalah kalau sentence diakhiri tanda baca, baik itu titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Berbeda dengan clause. Clause hanya berpola subjek dan verb, tanpa diakhiri oleh tanda baca. Contohnya, he studies English. Dia belajar bahasa Inggris dan diakhiri dengan tanda titik. Sehingga kali ini termasuk kalimat, bukan klausa. Oke, baik, itulah tadi penjelasan tentang language prolog. Semoga anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian mengerti dan memahami materi pada hari ini. Untuk itu, saya sangat berharap untuk bisa mengerjakan kuis dari materi language prolog ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.